Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, apa kabarnya? Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Mohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu dan belajar dalam pelaksanaan KBM ya. Untuk itu saya minta salah satu dari kalian, ya, saya kerja mulia ya, untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, kemudian untuk selanjutnya saya cek kehadiran dulu ya. Tapi saya lihat ini semua hadir ya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan dan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua bisa hadir. Ya, baik adik-adik ya, untuk selanjutnya saya akan cek dulu kehadirannya. Tapi saya lihat hadir semua ini ya. Ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga mengikuti KBM kali ini ya. Baik adik-adik, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum ya, atau hubungan antara tegangan, kuat arus dan hambatan. Kita akan praktek ya, praktek, tetapi karena kita masih keterbatasan alat, kita menggunakan prasarana yang sudah selesai di sekolah ya, berupa laptop, komputer. Jadi kita akan praktek walaupun cuma secara virtual ya. Jadi kita akan melihat hubungan ini. Ya, yang kita ya, memiliki hubungan antara kuat arus dengan dan. Nah, tapi sebelum itu kita ingatkan lagi ya, kesepakatan kelas kita tuh. Nah, tapi insya Allah tidak ada yang ini ya, kita ingat kalau kita sementara KBM tidak ada minta izin, nah mengganggu ya. Kalau yang terpaksa sekali baru boleh ya. Begitu juga tidak yang makan minum ya. Dan nanti saya harapkan dalam kalian berdiskusi kerjasama nanti harus aktif semua ya. Nah, cuma ikut-ikutan saja ya. Aktif. Boleh ya? Kemudian nanti setelah kamu praktik nanti ada untuk penilaiannya itu kamu akan ambil laporan praktikum. Selain kamu ada penilaian praktik saya nilai. Tapi setelah itu juga ada namanya nilai laporan praktikum. Makanya dibuat itu ya, dibuat. Oke, sini jadi kita akan mempelajari hubungan antara kuat arus tegangan dan hambatan listrik. Nah, sebelum kita ke situ, saya akan menjelaskan dulu lab virtual yang kita gunakan. Yang sampai kamu belum tahu ya, ini lab virtualnya. Nah, ini yang namanya lab virtual yang kita gunakan di sini ya. Banyak ini aplikasi-aplikasi, tapi ini yang paling mudah. Nanti kalau bertanya silakan ya. Ya, di sini ada beberapa peralatan secara virtual. Di sini ada yang punya itu kemudian baterai itu. Ya. Baterai di sini kamu bisa lihat ini ada bermacam-macam jenis dari 1,5 volt sampai 12 volt. 1,5, ada 6, ada 9, ada 12. Tapi nanti kita praktik saja untuk menggunakan dari 6 volt saja. 6 volt, 9 dan 12. Kemudian di sini ada switches. Apa itu switches? Itu Nah, saklar ya. Bahasa peruntukannya saklar. Ada macam-macam juga sini, kalau kamu coba-coba boleh ya nanti. Tapi nanti kalau KBM kita ini dulu, nanti baru kita boleh coba-coba. Kemudian di sini ada light, apa itu light? Lampu ya. Ada macam-macam di sini. Ada macam-macam, ada beberapa watt. Kalau kamu coba di sini boleh tuh. Kalau kita kasih baterai volt berapa volt, lampu cuma 1,5 volt, atau lampu 3 volt kamu kasih
si baterai 6 volt pas aku putus. Kalau secara nyata kamu rugi, mobil lagi lampu yang baru, betul? Nah kalau tidak ganti yang virtual, ya. Itu untuknya untuk lab virtual, ya. Kemudian ada audio, apa itu audio? Nah, bisa ada speaker, ada bell, ya. Di sini. Ini ada bell. Ini suka main-main juga, ya. Kemudian ada resistor. Nah ini juga kita pakai sebentar, betul? Yang kita cuma pakai di sini resistor 50 ohm dan 100 ohm. Kalau kamu lihat di sini ternyata 100 tidak ada, serikan yang 50 dan 50, ya. Baru ada kapasitor. Ini. Baru ada apa ini? Breaker, apa itu breaker apa? Ini breaker. Apa? Breaker? Hah? Nanti tahu? Masih di motor? Banyak di dekat. Hah? Ya, breaker itu seperti ini benar-benar, ya. Breaker ini atau apa? Sekring. Sekring, nah. Pemutus arus mencegah terjadinya kebakaran. Ini kan yang kamu dengar itu disebut MCB itu, seperti ini kan? Di oto-oto di motor ini ada semua. Nah, kamu lihat apa yang lampu sudah menyala? Mungkin dia bersekring terputus. Kalau sekring tidak memutus, berarti bisa tak bakar, ya. Kemudian ada lainnya, sini ada kipas angin, ya, dan sebagainya. Ada kira-kira yang bertanya tentang ini? Belum ada ya di sini? Nah untuk selanjutnya kalau kamu akan menggunakan, kamu gunakan yang ada timbul air itu. Ambil kok. Ini saya contoh untuk baterai. Ini toh, ini kasih saja, misal, kan? Atau mau ambil resistor. Ini ada nilainya, lihat ini ya. Kalau kita ambil 50 ini ya. Oh dia berdiri, oh kita bisa tidur, boleh pakai ini toh. Yang membalik ini. Nah, kemudian ambil bawa ke sana, ya, di situ. Kan kita 10 cuma 2 ini toh, cuma hambatan dan baterai untuk potensial. Nah kalau kamu hubungkan ini, tinggal dihubungkan saja itu. Sebenarnya masih besar juga boleh, cuma kita masih rapi kan. Misalkan seperti ini ya. Begitu juga ini. Nah, nanti kamu buat yang berapa sini? Ini ya. Ini sudah terhubung kamu buat. Tapi apakah ini sudah berjalan arus? Iya. Kamu tahu dari mana? Tidak, bukan itu ya. Kita bisa lihat di sini, ini. Nah, oh ternyata arus sudah berjalan, mulainya ada. Kalau kita mulai dari skema rangkaian di situ. Ini kan simbol baterai kita ini. Nah ini simbol resistor. Gitu ya. Jadi kalau kita ada arus ternyata kita tidak bisa lihat kalau kita lihat ini. Kita bilang strom tuh, kita kan tidak bisa lihat. Ya, kamu pegang udah ada strom, kamu tak strom. Tapi kita sudah ada test pen, boleh pakai itu atau pakai ini toh. Oh ada arus nggak? Kalau kamu pakai begini, kamu ukur sampai tidak berfungsi. Ternyata belum tak sambung bisa di situ ya. Oke? Nah sekarang untuk melihat alat ukurnya, sini ada voltmeter toh. Voltmeter itu kalau kita menggunakan kita harus rangkai paralel dengan yang akan diukur. Jadi ini kita ambil satu di sini, kita tempatkan di sini. Itu yang disebutnya paralel. Nah ini kita ambil di sini. Ya. Jadi untuk mengukur voltmeter tegangan kita harus rangkaikan paralel dengan yang akan diukur. Tetapi untuk mengukur kuat arus ini yang paralel ini, nah itu kita rangkaikan start seri ini. Maka di tempat seri sini dia, ya, bukan di dua ujung ini, ya. Nah kamu sudah bisa lihat langsung toh nilai tegangannya berapa? Nilai tegangan ya 12 volt. Betul berarti kan? Di sini kan 12 volt. Ternyata betul. Voltmeter mengukur 12 volt. Kemudian untuk arus ampere berapa? 0,24. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada?
Nah kalau tidak ada, ini sudah saya bagi kelompok toh. Ini kelompok satu saja ya. Baru kelompok 2, ini kelompok 3. Karena kita ini kan cuma menggunakan komputer, jadi yang dikatin saja kita bagi ya. Tidak perlu lagi ini, nanti kalian saling berdiskusi. Tapi baca di LKPD ya, melakukan kamu ada waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Karena kita cuma dibatasi waktu. Nanti kalau sudah siap, nanti ada kelompok yang mempresentasikan, yang lain menanggapi ya. Boleh ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, kalau begitu silakan bekerja. Halo, ya. Salam. Oke. Siap. Siap. Sedikit lagi setahun. Oke, siap. Salam. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya pergi ke kamar asal-asal. Di sini ada yang mau bertanyakan? Kamu di sini? Ada yang mau bertanyakan? Bukan dong, bertanya? Enggak? Dari data tabel itu diisi ya. Sudah selesai? Ada bertanya? Tulis. Apa yang bertanya? Ya ini kan nanti, ini kan kemudian dari itu toh, praktek toh. Nah ini nilainya diperoleh dari P dibagi mana P? Ini 3. Nilainya 50. Berarti 350 berapa? 26. Berarti kamu ini kurang teliti ini. Coba mana dia? 60 mana berapa? Hambatan berapa itu? Yang isi komisi berapa? 100. Tinggal berapa? Berapa tinggalnya? Ini
Berapa? Iya, berarti 12 27. Sekarang kamu ganti yang ini dengan yang 50. Persis. Itu 50 itu. Tidak, kamu harus itu tadi. Jadi jelaskan tadi. Yang kamu berapa itu? Tambahkan berapa? 12 volt atau JP resistor berapa? Ini 11 volt, jadi 50 ohm. Ini berapa? 54. Kalau kita mulai ini, nanti dia tidak. Nanti kan harus bilang kan? Langsung nampilkan. Nanti dibuka ini, cara begitu. Ale. Ini 50 ohm. Menggunakan dulu 4. Sekarang yang tinggal kamu tiga tiga kan ini kan? Ini boleh sama tadi kan? Sama ini kan? Jadi gimana? Sama ini kan? Boleh pakai itu, boleh pakai ini. Itu kan? Ini. Coba pakai ini. Berapa dasar? Kamu saya bilang itu tidak artinya. Nah, kamu kurang tulis. Beda kan 0,6 dengan 0,06. Kenapa ini semua sama? Nah, ini yang beda. Yang satu yang beda. Juga itu, pengamatan. Yang lain yang beda lagi? Ya? Keluar. Mana? Ini dia, ini. Apa yang tadi? Jadi, baca itu. Mana resistornya? Resistornya ambil. Ambil dulu. Ini banyak. Belum begitu. Sekalian sudah, dari jam pertanyaan, Pak ya. Silakan di sini teman ya. Baik. Yang sudah silakan jawab pertanyaan itu dan diskusi dengan teman satu kelompok. Kalau sudah nanti presentasikan ya. Ada kan salah satu bagi Tidak bisa. Terus sampai sini saja. Nanti ini untuk di bagian di atas lakukan praktikum ya. Dan kamu mengucap saya mengenai dan dia punya ini. Hari ini kita siapa? Bila dia di perpus apa? Di perpus nanti. suka soal diperiksa Cuma kan saya mati ini cuma kita mengganggu. Saya tadi ada masuk.
Mungkin di versus berarti. Ada empat lagi Pak, yang visual. Iya, aplikasi. Kemudian saya pakai ini, nggak beli juga. Tapi kalau mau beli itu ada yang lain. Cuma jadi yang gampang ini, yang paling mudah. Kalau kita jadi ini hubungan antara kota arus tegangan dan ini. Iya. Jadi kalau di sini saya cuma berat sebagai pembuat PP materi itu. Nanti aplikasikan soalnya ke ini menjadi hubungan. Kalau dalam praktik kan dong kata ini praktikum listrik. Memang di sini misalnya kita coba nanti misalkan satu menyokong dan pasang 3 volt putus dia. Kalau sini kan jadi motor ya putus. Nanti kalau nyata kan mesti beli lagi lah. Intinya virtual begini. Dan kalau nggak pakai itu, kadang-kadang itu ada jika kamu menggunakan itu sistem resistor dikasih begini, tapi mungkin lain. Tapi mungkin kadang tidak yakin pasang dua itu pakai itu nggak sama. Karena susun begini, kalau pasang begini itu kan menjelaskan itu kan. Berarti kan pengertian itu salah begini karena dikasih sama begini. Ini orang kalau bikin yang model-model gede. Iya. Bisa kalau sudah selesai tadi belum Pak. Dari artinya kan kayak nanti tapi yang bisa selesai beda dari isi. Nah ini susun saya kan. Iya. Aku berikan beberapa di sini boleh selesai. Kalau sudah selesai mau presentasikan ya? Iya Pak. Biasanya juga Kelompok 1 sudah Pak? ya. Nanti kita akan yang lain. Iya. Ada ini ada kasih. Ya, aku minta boleh ini. Yang kesombong. Iya, tapi sudah boleh? Tidak semua. Kalau sudah semua kita akan presentasi, artinya tukar pendapat, kira-kira jawaban yang paling tepat atau? Boleh? Sudah ya? Boleh toh? Ya, untuk prestasi ini Banyak bawa makanan atasan terus? Tidak. Oh juga. kan semua presentasi. Oke, siap. Dan tadi apa yang kita punya? Boleh silakan dari kelompok 1 ya. Yang kelompok akan membacakan hasil praktikumnya. Yang lain silakan menanggapi ya. Ada mau ditambahkan atau dikurangkan atau mungkin beda pendapat, dipersilakan ya. Silakan ya. Ya, berdiri saja. Ya, boleh. Boleh semua berdiri, boleh satu orang. Bang semuanya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pada tahap pertama untuk resistor dengan 50 ohm dengan tegangan 6 volt menghasilkan 0,12 ampere. Lalu yang selanjutnya resistor 50 ohm dengan tegangan 9 volt menghasilkan 0,18 ampere. Dan selanjutnya resistor 50 ohm dengan tegangan 12 ampere 12 volt menghasilkan 0,24 ampere. Menghasilkan ampere 0,12 ohm per volt per ohm. Demikian dari nomor 1 hasil pengematannya ya. Kalau kemudian ada yang menanggapi, boleh berdiri, silakan. Gimana tanggapannya? Nomor sini ada? Ada? Silakan. Kalau tanggapan, ada tanggapan enggak? Tidak ada. Di sini? Ada kan? Coba tanggapi. Hasilnya sama atau gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan mengapa volt ohm itu DP hasil sama dengan ampere. Ya. Jadi contohnya kami ambil untuk resistor dengan 50 ohm, volt 6 menghasilkan volt per ohm itu 0,12. Itu didapatkan dari 6 dibagi dengan resistor 50 ohm. Boleh ya. Jadi maksudnya tadi kalau berdasarkan pengamatannya, pengamatan tadi bisa dilihat di lab virtual itu, apabila hambatannya 50 ohm, tegangan 6 volt, harusnya 0,12 ampere. Tetapi kalau kita isi yang sebelah itu, perbandingan itu kan kita menghitung pakai kalkulator toh, VPR berapa? Berarti VPR itu 6 dibagi 50, hasilnya sama dengan 0,12. Gitu ya, maksudnya ya. Nah, silakan untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil yang kami peroleh, kami merumuskan dengan kesimpulan I sama dengan V per R. Ada tanggapan yang lain? Jadi jawaban untuk berikut. Nah, dia ambil kesimpulan bahwa I sama dengan V per R. Yang lain bagaimana? Tanggapan? Sama. Ya sama kan kita bisa itu kan. Jadi hasil praktek atau pengamatan, misalkan hambatan 50 ohm, tegangan 6 volt, I-nya 0,12. Begitu juga kalau kita bagi V per R sama 0,12. Sehingga kelompok 1 menyimpulkan bahwa yang kita temukan di praktikum dengan kita bahagi sama, sehingga dia kesimpulan nilai I itu sama dengan V per R. Karena apa dipindahkan sama toh? 0,12 0,18 sama dengan 0,18. Sebentar itu. Sabantar dulu, sabantar, jangan dulu pulang ah. Boleh ya? Baru silakan lanjutkan. Hukum apa itu? Pertanyaan selanjutnya yaitu hukum apakah yang baru saja kami formulasikan? Kami menjawab yaitu hukum Ohm. Om. Sama ya? Sama. Untuk belajar di SD juga ada itu ya. Selanjutnya silakan. Berikutnya interpretasi yang kami rumuskan yaitu makin besar tegangan makin besar arus, tetapi makin besar hambatan makin kecil kuat arus. Teman-teman ada yang mau menanggapi?
Ya, sama. Samanya di mana? Sama semua, gitu. Ya kalau kita lihat hubungan I sama dengan TPR, toh, Ya. makin besar tegangan, berarti kotak semakin Besar. Makin besar dia punya hambatan, kotak semakin Kecil. Nah kemudian yang berikut itu kamu bisa jelaskan, silakan. Kenapa untuk kamu kalau memperbesar toh, radio atau televisi, ada tombol yang kita ini kan, atau remote yang kita ini kan, kita perbesar atau perkecil suara, ya. Kira-kira itu kamu bisa artikan bagaimana, interpretasikan bagaimana berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan. Boleh kelompok satu menjawab? Ya. Jadi untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang terjadi ketika orang memperkecil atau memperbesar suara yang keluar melalui pengeras suara, yaitu menurut kami ketika kita memperkecil atau memperbesar suara pada radio, kita memperkecil atau memperbesar hambatan. Boleh ya? Gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya kita cuma ada alat dari itu namanya potensiometer. Iya. Potensiometer itu hambatan apa berubah-ubah dia ya. Jadi sebenarnya kalau kita memperkecil suara atau memperbesar suara itu cuma kita memperbesar atau memperkecil dia punya hambatan. Kalau kita ingin memperbesar dari suara berarti kita buat hambatannya ke kecil. Kalau kita ingin memperkecil suaranya berarti hambatannya kita perbesar. Boleh? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Nah, kalau kita beri tangan dulu untuk nomor 1 ya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah adik-adik, terasa walaupun memang waktu kita singkat, tidak terasa. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian akan mendapatkan ilmu pertama ya. Amin. Katakan ilmu ini ya. Kita membuat proyek ini supaya bisa tertanam, bisa kamu praktekkan, bisa kamu buka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk tugas kamu jangan lupa membuat laporan praktik. Ya. Kemudian alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Saya lihat tidak ada yang minum ya, tidak ada yang keluar masuk. Baru di aplikasi itu kelompok aktif bertanya ya, konsentrasi. Walaupun tadi ada yang melaksanakan di luar itu tidak melakukan gangguan ya, semua berjalan lancar dan aman. Insya Allah ini bisa diterapkan terusnya ya, karena kita lihat kesepakatan kelas kita, yang sampai kita langgar ya. Saya rasa itu saja dari kami. Nah, kita akhiri pertemuan kita ini kita dengan membaca doa. Ya. Untuk selanjutnya saya silakan Rifki itu memimpin doa. Ya. Silakan Rifki. Teman-teman sebelum keluar dari pembelajaran mari kita berdoa dengan bijak. Amin. Demikian ya. Jadi pembelajaran ini kira bukan menjaga atau sangat menyenangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.